Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar, ini adalah sebuah video yang isinya perihal penolakan pembangunan Bukit Doa Holy Land, yang mana di dalamnya ada gereja, direncanakan juga ada sekolah teologi, dan kemudian ini mendapatkan penolakan dari sekelompok orang. Di dalam video ini seperti yang ada di layar, di atasnya itu ada sebuah narasi, terjadi penolakan pembangunan wisata religi Bukit Doa Holy Land di Gondang Rejo, Jawa Tengah. Mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umat Islam dan warga masyarakat Gondang Rejo bersama elemen umat Islam Solo Raya menolak keberadaan wisata religi Holy Land Experience Bukit Doa Holy Land KA City atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Sejahtera. Takbir! Takbir! Jadi jelas ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah penolakan terhadap niat pembangunan Bukit Doa Holy Land di Gondang Rejo, Jawa Tengah. Dalam narasi yang disampaikan di sini juga diuraikan bahwa masyarakat Muslim ya menolak kehadiran Bukit Doa di daerahnya karena ketakutan akidah agamanya terganggu. Ini dia teman-teman ya. Penolakan terjadi di Desa Gondang Rejo, Jawa Tengah. Bupati Karanganyar Robert Kristianto resmi menunda pembangunan gedung Bukit Doa tersebut atau Holy Land milik Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta yang berada di Desa Karangturi, Kecamatan Gondang Rejo. Ini dia teman-teman ya, seperti yang ada di layar. Lalu kemudian keputusan ini tertuang dalam SK Bupati Karanganyar nomor 500.7/505/2025 yang ditandatangani pada Selasa 2 September 2025. Berarti ini sekitar beberapa waktu yang lalu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tetapi apapun itu, ini sesuatu yang lagi-lagi memilukan. Sebenarnya kenapa sih kalau misalnya ada pemeluk agama lain, ada penganut agama lain yang kemudian punya niat untuk membangun suatu tempat peribadatan, punya niat untuk membangun suatu gedung untuk mereka pakai dalam hal beraktivitas agamanya. Bahkan teman-teman, di dalam sebuah video yang lain itu ya teman-teman, mungkin bisa melihat nanti di video kita sebelumnya, saya sudah sertakan di situ. Ada yang kemudian memberikan penjelasan, salah satu alasan bahwa itu ditolak karena itu dipandang sebagai bencana akidah. Nah, kalau dalam narasi yang disampaikan di sini itu disebutkannya adalah ketakutan ya akidah agamanya terganggu katanya. Begini ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menyatakan penolakan, ya memang saya pun nggak bisa larang ya. Tetapi kalau kemudian menjadikan itu alasan, pertanyaannya adalah bukankah tempat itu nantinya pada akhirnya diperuntukkan bagi mereka yang berkeyakinan Kristen ataupun kemudian mereka-mereka yang memang sehati sepakat untuk memanfaatkan gedung itu di dalam hal melaksanakan aktivitas peribadatan sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi pihak-pihak yang kemudian tidak berkepentingan, kemudian tidak searah, tidak seiman dengan kelompok yang mau membangun tempat Bukit Doa ini atau yang disebut Holy Land ini, ya sudah, tidak perlu datang ke sana. Tapi kenapa kemudian dianggap bahwa ini mengganggu akidah mereka, mengganggu apa yang mereka yakini dan segala macamnya. Ini mengherankan teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan peristiwa-peristiwa intoleransi yang memilukan ini terjadi di bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin masih ingat ya, ini berturut-turut ya. Kemarin bahkan saudara kita yang di GBI di bagian mana itu teman-teman bisa melihat di video kita sebelum ini. Jadi mereka ini sedang ibadah juga, sedang ibadah, lalu tiba-tiba datanglah beberapa orang, sekitar 20-an orang datang melarang aktivitas peribadatan minggu di tempat tersebut. Saya lihat gedungnya memang itu seperti sebuah ruko ya, karena tampaknya itu ada naik dari lantai 1 naik ke lantai 2, dan itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Ini orang pun lagi ibadah, tiba-tiba mereka datang lalu kemudian berniat untuk menghentikan ataupun melarang aktivitas peribadatan tersebut. Nah, puji Tuhannya memang kemudian pihak dari gereja ada memberikan respon, dan pada akhirnya juga di situ ada beberapa aparat ya yang hadir, dan pada akhirnya ibadahnya tetap lanjut. Tapi sudah ada niat, mereka sudah datang ke tempat. Dalam narasi yang disampaikan,
bahwa itu mereka berniat untuk melarang. Nah ini ya, cobalah ya orang-orang yang kemudian intoleran ini, bayangkan bila Anda sedang melaksanakan aktivitas peribadatan Anda, menurut keyakinan Anda, menurut iman Anda, lalu tiba-tiba ada orang yang tidak tahu menahu asalnya dari mana, tidak sekeyakinan dengan Anda, tiba-tiba nyuruh Anda menghentikan aktivitas peribadatan, melarang Anda untuk tidak boleh beribadah, untuk beribadah. Dilarang. Nah bagaimana perasaan Anda? Waduh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita-kita yang beragama Kristen ini, tidaklah beribadahnya itu di gereja setiap hari. Pada umumnya, gereja itu ataupun rumah doa ataupun tempat ibadah, baik itu di ruko, di tempat-tempat yang mana yang disewa, umumnya dipakainya adalah 1 kali dalam 1 minggu, dan itu pada hari Minggu, juga tidak dari pagi sampai malam. Ada waktunya. Kalau yang ibadah pagi jam 7 ke jam 8, oke. Ada yang kemudian ibadahnya jam 10 ke jam 12. Ada yang bahkan ibadah jam 4 ke jam 6, jam 7 malam ke jam 9 malam. Tapi yang pasti, aktivitas peribadatan itu tidak berlangsung full dalam 1 hari. Dan perlu juga diingat bahwa manakala saudara-saudari kami yang beragama Kristen beribadah ini tidaklah menggunakan pengeras suara, seperti menggunakan toa misalnya taruh di gereja, lalu khotbah di dalam gereja itu terdengar kepada tetangga sehingga kemudian banyak tetangga yang merasa kurang nyaman. Itu tidak dipakai oleh gereja. Sound system yang dipakai oleh gereja biasanya diperuntukkan untuk ya di dalam ruangan itu saja, tidak dibawa keluar ruangan, tidak outdoor. Jadi sound systemnya itu didesain, memang dirancang untuk indoor, tidak keluar sehingga kemudian tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Tetapi kemudian dalam hal yang seperti ini pun masih saja ada orang-orang yang kemudian nampaknya risau, gelisah melihat aktivitas peribadatan umat lain. Lah, bukannya Anda juga punya agama, bukannya Anda juga punya iman, punya kepercayaan. Nah, kenapa Anda tidak mendalami itu? Kenapa Anda tidak lebih sibuk untuk ya membuat kegiatan keagamaan Anda? Ya silakan, daripada Anda buang-buang energi ya yang kemudian merugikan pihak yang Anda harapkan, dilarang ibadahnya, dilarang pembangunan bukit doanya, dilarang ini itunya, aktivitas agama yang dilarang. Bahkan teman-teman, katanya kan ini sebenarnya perizinannya itu sudah lengkap ya, sudah dikantongi oleh mereka-mereka yang mau bangun ini ya.